Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita sering mendengar kata Hijriyah. Sekarang tahun 1440 Hijriyah. Ada kalender Hijriyah. Nah, Hijriyah merupakan kata sifat dari hijrah yang artinya pindah, atau bisa juga hijrah itu sesuatu yang berhubungan dengan hijrah. Sedangkan makna yang dipakai sekarang adalah penanggalan atau kalender. Penanggalan atau kalender yang dibuat berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi hijrah itu sesuatu yang berkaitan dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi yang dimaksud bukan hijrah ke Taif, bukan hijrah ke Habasyah, tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah itulah menjadi awal sejarah berkembangnya agama Islam di Jazirah Arab. Ketika hijrah ke Taif, tidak terjadi perkembangan yang dimaksud. Ketika hijrah ke Habsyah juga seperti itu. Ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, kemudian juga semakin kuat, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah sebebas-bebasnya tanpa ada halangan dan rintangan. Kalender Hijriah ini yang menetapkannya adalah Umar bin Khattab. Dalam kitab Tarikhul Islam karangan Muhammad Khudari Bek, beliau menjelaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berpendapat, kenapa orang Nasrani bisa punya perhitungan tahun sendiri yang disebut dengan kalender Masehi, yang dihitung berdasarkan peredaran matahari dan perhitungannya itu dimulai dari lahirnya Nabi Isa AS. Nah, kenapa kaum muslimin tidak bisa melakukan hal yang sama? Beliau pun punya gagasan untuk membuat kalender yang dipakai oleh kaum muslimin. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang masih hidup ketika itu. Kemudian sesepuh-sesepuh orang-orang yang dihormati, ya orang-orang tua dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Mereka dimintai pendapat, bagaimana kalau kita membuat kalender yang dimiliki oleh kaum muslimin sebagaimana orang Nasrani punya kalender. Orang yang hadir ketika itu setuju. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan perhitungan tahun itu dimulai. Ada di antaranya mengusulkan dimulai kalender Hijriah itu sejak Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi semenjak Nabi lahir, itu berarti tahun pertama. Ada juga yang mengusulkan dimulainya kalender Hijriah itu sejak Nabi diutus jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu tahun pertama. Ada yang mengusulkan dihitung semenjak Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena itu tonggak sejarah yang menyebabkan perkembangan Islam tidak terbendung. Di antara pendapat-pendapat yang disampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih pendapat dimulainya perhitungan kalender Hijriah adalah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, hijrah maka disebutlah kalendernya berdasarkan hijrah Nabi itu.
Tahunnya disebut tahun Hijriah. Itu sedikit sejarah tentang penetapan awal tahun Hijriah. Jadi kalau ada ketika masuk tahun baru Hijriah, 1 Muharram, tahun baru Hijriah, dia lakukan amalan seperti puasa khusus. Itu jelas, tidak ada Nabi SAW menyuruhnya, karena penetapan awal tahun itu sendiri tidak di masa beliau. Tetapi lebih kurang 2 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat, sesudah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Kalender Hijriah ini dipakai untuk ibadah bagi kaum muslimin. Sekarang ada istilahnya kalender Islami. Itu maksudnya kalender yang dihitung berdasarkan peredaran bulan yang sekarang sudah 1440 tahun. Artinya dihitung zaman kita sampai zaman Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sudah 1440 tahun. Nah, kaum muslimin memakai kalender tersebut untuk melaksanakan ibadah. Di antara ibadahnya adalah zakat. Salah satu syarat dari wajib mengeluarkan zakat adalah haul. Haul itu adalah harta tersebut kita miliki sempurna selama 12 bulan. Perputaran 12 bulan. 12 bulan yang dimaksud adalah bulan-bulan Qamariyah, yang berdasarkan perhitungan bulan, bukan berdasarkan perhitungan matahari. Nah, makanya ketika 12 bulan perhitungan bulan sudah lewat, maka jatuhlah haul, kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, kalau ada juga yang mengeluarkan zakat berdasarkan perhitungan peredaran matahari, memakai kalender Masehi, berarti dia tidak mengeluarkan zakat di waktu wajibnya. Menunda pengeluaran zakat itu haram, tapi menyegerakan mengeluarkannya sebelum jatuh haul itu dibolehkan. Ta'jiluz zakah namanya. Nah, kenapa ada orang yang berzakat berdasarkan kalender Masehi? Karena ada itu pengumuman mengeluarkan zakat atau mengumpulkan zakat akhir tahun. Padahal zakat itu bukan akhir tahun. Zakat itu kapan haulnya jatuh, nisab sudah sampai, dihitunglah haulnya. 12 bulan semenjak nisabnya tercapai. Nisab adalah batasan minimal yang harus dicapai harta untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ketika sudah tercapai nisabnya, tidak wajib langsung dikeluarkan, tapi tunggu dulu haulnya 12 bulan berdasarkan tahun kalender atau kalender Hijriah. Setelah 12 bulan baru jatuh kewajiban mengeluarkan zakat selama masih sampai senisab. Kalau seandainya dipakai tahun Masehi, kalau nisabnya sampai 1 Januari, maka nanti mengeluarkannya juga 1 Januari. Sementara kalau memakai kalender Qamariyah, itu lebih cepat, 11 hari dibanding kalender Masehi. Kenapa? Karena dalam 1 tahun, kalau kalender Masehi atau Syamsiyah berdasarkan peredaran matahari, itu 365 hari. Sedangkan kalau kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan, itu 354 hari. Jika dia memakai kalender Masehi dalam mengeluarkan zakatnya, berarti dia tunda 11 hari pengeluaran zakat dari waktu wajibnya. Nah, membuat dia mendapatkan ganjaran dosa dari Allah, karena ketika sampai nisab, sampai haul, wajib dikeluarkan, tidak ditunda. Tapi kalau belum tercapai haulnya sudah kita keluarkan, itu dibolehkan. Itu namanya ta'jiluz zakah. Nah, makanya hati-hati. Itu fungsinya kalender Hijriah, peredaran bulan, untuk menghitung haul zakat kita. Begitu juga ketika Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah dalam hadis dari Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bisalasin, bisiyami salasati ayyami min kulli syahr, wa ra'ati duha wa an utira qabla an arqad." Rasulullah SAW berwasiat kepada saya 3 hal. Laksanakanlah amalan yang 3 ini. Berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sebelum tidur melaksanakan salat witir. Itu yang diwasiatkan Nabi kepada saya. Itu yang diperintahkan beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. 3 hari setiap bulan itu artinya bulan Hijriah, bukan bulan Masehi, bukan tanggal 13-14 Januari, tetapi tanggal 13-14 Safar misalnya, atau 13-14 Rabiul Awal. Ada juga hadis mursal 12, 13, 14 setiap bulan Hijriah. Artinya bulan dalam kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Tanggal 13, 14, 15 itu adalah bulan sedang terang-terangnya.
maka disebutlah puasanya puasa putih atau shaumul bait, ya puasa di hari-hari terang. Nah, itu beberapa bentuk amal ibadah yang dihitung, yang memakai perhitungan kalender Hijriah. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mengenal kalender ini sebagaimana kita mengenal kalender Masehi. Tidak terlarang kita memakai kalender Masehi, karena ada ibadah yang dihitung berdasarkan itu, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Itu berdasarkan peredaran matahari. Makanya Allah berfirman, Aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil laili Qur'an al-fajri. Dirikanlah salat semenjak matahari tergelincir sampai malam gelap gulita. Bukan berdasarkan ru'yah kita terhadap hilal, tetapi berdasarkan peredaran matahari. Maka mau tidak mau, kita juga memakai kalender yang dihitung dengan peredaran matahari. Mudah-mudahan kedua kalender tersebut kita bisa menguasainya. Jangan hanya hafal Januari, Februari, Maret, April saja, tapi kita tahu jugalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bukti kalau kita mencintai agama Islam. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.